Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahla Salsabila. Di sini saya dari kelas 2C dengan NIM 2315111095. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah komputer grafik, yaitu transformasi dua dimensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait sumber inspirasi yang saya dapatkan. Yang pertama itu ada gambar awan yang saya ambil dari Pinterest, kemudian ada gambar matahari dan juga awan, dan juga ada bayangan gedung yang saya ambil juga dari Pinterest, kemudian ada Baymax yang saya ambil dari Pinterest juga, kemudian ada gunungan wayang yang saya ambil dari Pinterest. Nah, ini merupakan set sketsa rancangan yang saya buat. Nah, sketsa rancangan ini sendiri saya buat pada Canva untuk melakukan penggambaran bagi saya sendiri untuk objek apa saja yang akan saya buat. Selanjutnya, pada programnya sendiri terdapat 3 jenis, yaitu motif 2D, motif 2D animasi, dan juga motif 2D animasi dan interaksi. Nah, pada motif 2D, di sini terdapat kelas matahari. Saya membuat kelas matahari berdasarkan fungsi dari basic, yaitu lingkaran. Kemudian ada kelas awan. Saya membuat kelas awan dengan menggabungkan beberapa buah bentuk basic, yaitu 5 buah lingkaran, menjadi suatu kelas yang padu. Kemudian ada gedung. Gedung ini saya buat dengan menggunakan persegi panjang dari fungsi basic. Kemudian ada Baymax. Baymax-nya sendiri di sini saya membuatnya dengan bentuk elips, seperti untuk membentuk badannya, kepala, kemudian tangan, dan juga mata. Nah, matanya sendiri saya membuatnya dengan fungsi dari bentuk lingkaran, yaitu 2 buah mata di kanan dan kemudian di kiri. Untuk mulutnya sendiri, saya membuatnya dengan line dari primitif, yaitu line Bresenham, yang menggabungkan 2 mata tersebut. Untuk kakinya juga saya membentuk dengan 2 buah elips. Untuk kelas gunungan sendiri, saya membuat dengan fungsi dari PyWiFi, yaitu Bezier. Di sini saya membuat beberapa macam garis Bezier supaya membentuk bentuk gunungan. Di sini saya juga membuat variabel global pada fungsi setup, yaitu awan, matahari, gedung, Baymax, gunungan 2, gunungan 3. Nah, matahari ini akan memanggil kelas matahari, kemudian mengisikan variabelnya apa. Kemudian untuk awansnya juga saya membuatnya dengan array seperti ini. Untuk gedungnya juga sama, saya membuatnya dengan array. Kemudian di sini terdapat stroke weight untuk ketebalan dari si garisnya. Kemudian di sini saya mendefinisikan pembuatan objek Baymax dan juga gunungan. Kemudian dipanggil di draw untuk dicetak di sketchnya. Berikut adalah hasil dari demo dari motif 2D yang telah saya buat. Hasilnya adalah seperti ini. Di sini ada matahari, saya membuatnya tadi dengan 1 buah lingkaran. Kemudian ada awan yang menggabungkan 5 buah lingkaran. Kemudian di sini ada gedung dengan persegi panjang. Di sini ada jalan juga, saya membuatnya dengan persegi panjang. Di sini ada Baymax.
yang saya membuatnya dengan beberapa gabungan dari bentuk dasar elips. Di sini ada lingkaran dan juga garis Brackenham, dan juga ini gunungan yang saya buat dengan Bezier. Kemudian selanjutnya, nah pada motif 2D animasi ini sama seperti kelas yang sebelumnya. Perbedaannya hanya saja pada awan sendiri saya menerapkan transform matrix sebagai transformasinya nanti. Kemudian di sini juga menerapkan fungsi dari primitif transformasi, yaitu scale 2D dan juga translate 2D. Nah, kemudian dari fungsi transform matrix tersebut akan ditransformasikan kepada posisi-posisi pada matriksnya. Kemudian pada Baymax sendiri, saya mendefinisikan parameter translation X dan juga translation X, horizontal step dan juga vertical step untuk keperluan transformasi yang akan dijalankan. Kemudian di sini saya menambahkan transformasi matriks sebagai untuk penerapan dari fungsi transformasi versi 2, yaitu translate 2D. Nah, di sini penerapan matriksnya sendiri menggunakan NP identity, dan di sini saya membuat apply transform sebagai pengaplikasian dari transformasi matriksnya. Saya melakukan apply transform untuk transformasinya. Berikut adalah demonstrasi dari motif 2D animasi yang telah saya buat. Nah, dari demo ini, awan tersebut bergerak secara horizontal dari kiri ke kanan, kemudian akan muncul lagi pada layar sebelah kiri. Nah, untuk transformasi dari objek Baymax sendiri, objek Baymax ini dari titik yang sebelumnya di tengah, dia melakukan translasi ke kanan secara vertikal, kemudian setelah itu akan naik ke atas secara vertikal, kemudian turun lagi ke bawah secara vertikal, dan akan kembali lagi ke tempatnya semula, bergeser ke kiri secara horizontal. Nah, dari objek awan sendiri, di sini terlihat objek awannya itu membesar karena objek awan menerapkan scaling dari fungsi transformasi. Kemudian selanjutnya, pada motif 2D animasi dan interaksi, sebenarnya kurang lebih sama seperti motif 2D animasi. Nah, di sini saya menambahkan key atau kunci sebagai kontrol dari objek yang bergerak, yaitu jika mengetik W, maka translasinya akan, jika saya kunci S untuk translasi ke bawah, kunci A untuk translasi ke kiri, dan D untuk translasi ke kanan. Kemudian untuk awannya sendiri, karena saya membuat 4 awan, di sini saya membuat kontrol untuk awannya sendiri, ukuran dengan scaling, dan juga menggerakkan si awan tersebut. Berikut adalah motif animasi 2D dan interaksi yang telah saya buat.
Di sini saya memberikan petunjuk untuk pergerakannya seperti apa. Nah, saya akan mengetik away yang mana akan membuat objek dari BMX itu naik secara naik secara vertikal ke atas. Jika saya menekan S, maka objek BMX akan turun ke bawah secara vertikal. Kemudian jika saya memencet A, maka BMX akan bergerak horizontal ke kiri, dan D akan menggerakkan objek BMX ke kanan secara horizontal. Nah, untuk transformasi dari awan tersebut, di sini saya membuat pilihan 1 sampai 4 untuk memilih objek awan yang akan dilakukan interaksi. Jika saya memilih objek awan yang kedua, maka akan muncul garis merah yang menandakan objek tersebut dipilih. Kemudian jika saya memencet I, maka objek awan akan bergerak secara vertikal ke atas. Jika saya menekan tombol K, nah objek awan yang dipilih akan bergerak secara vertikal ke bawah. Jika saya menekan tombol tambah, maka objek awan akan melakukan scaling pembesaran. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pada program yang telah saya buat. Perbedaannya dengan perbedaan revisi dengan ETS yang final itu, ternyata transformasi yang saya buat tidak menerapkan fungsi dari transformasi versi 2, melainkan translasi dan scaling yang saya buat itu dengan metode penjumlahan dari parameter yang saya masukkan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.